Kajian Ahad bersama Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid dengan tema pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Habibah. Every breath a gift unseen, every heartbeat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim subuh pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Semoga kita semua telah mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin. Jemaah Mushollah Ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan Mushollah Ikhlas pada pekan kedua di bulan Februari 2026. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 31 Januari 2026 sebesar Rp1.028.506. Total pemasukan selama 1 minggu dari tanggal 1 Februari hingga 7 Februari 2026 sebesar Rp1.860.500. Dan total pengeluaran selama 1 minggu dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 8 Februari 2026 sebesar Rp1.600.000, sehingga total keuangan Mushollah Ikhlas saat ini sebesar Rp1.288.006. Lalu mengenai laporan pembangunan Mushollah Ikhlas pada tanggal 7 Februari 2026, saldo minggu lalu sebesar Rp5.666.553, pemasukan sebesar Rp2.361.087. Dari pemasukan tersebut, dari jemaah yaitu infak dari Ibu Hajah STTWS sebesar Rp361.087, infak dari Bapak Haji Budi Pranowo sebesar Rp1 juta, infak dari keluarga Bapak Tasyanto sebesar Rp1 juta, dan pengeluaran sebesar Rp745.000, sehingga saldo kas pembangunan saat ini sebesar Rp6.882.640. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan dan pembangunan yang ada di Mushollah Ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu akan diisi oleh Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid
Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini yaitu pernikahan Rasulullah SAW dan Ummu Habibah. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan, nanti bisa dapat disampaikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MG. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afwihi wa ghufranihi tughfaru dhunub wa sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul alamin wa rabbul kainat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi unzila ilaihi al-ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali. Sadatul kiram, sayyidat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, segenap pengurus DKI Mushola Ikhlas yang kami muliakan. Syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan tema kita kali ini adalah peristiwa tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang yang bernama Ummu Habibah. Siapa itu Ummu Habibah? Apakah dia nama aslinya atau nama lainnya? Bagaimana perannya dalam dakwah? Bagaimana kegiatan ta'abudiyahnya atau ubudiyahnya? Mudah-mudahan dengan membaca, mendengar, menyimak, memperhatikan bersama-sama kita kajian ini akan bertambah pengetahuan kita tentang sisi-sisi kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Kita bisa meneladani dari keluarga atau bagaimana contoh yang diberikan oleh keluarga Nabi Muhammad dalam hal ini bersama istri beliau yang bernama nanti Ummu Habibah. Bapak-bapak, ibu memuliakan, tidak terasa bahwa hari ini kita sudah di 10 hari terakhir, mungkin ya, 10 hari terakhir di bulan Sya'ban. Maka mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Allah sampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang muliakan, pernikahan dengan Ummu Habibah ini tentu bukan pernikahan yang pertama. Sebelumnya Rasulullah juga sudah menikahi putri daripada Hafsah, yaitu putri dari Umar bin Khattab, yaitu Hafsah bintu Umar. Nah, kita lihat bagaimana ini pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah ini. Bapak-bapak, ibu yang muliakan, Ummu Habibah ini punya nama lengkap adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdil Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik Al-Quraisyiyah Al-Umayyah. Kalau saya menyebut nasab ini, rasa-rasanya Bapak Ibu
sebagian deretan nasabnya ada yang familiar di tengah kita ya. Kalau baca Barzanji, kalau baca di bank, itu nasabnya ada yang kita kenal tuh. Gitu. Dari mana kira-kira bapak-bapak apa namanya? Dari mulai siapa tuh bapak-bapak ketemu nama yang familiar di telinga kita itu? Dari kalau Abu Sufyannya betul gitu. Tapi kalau dikaitkan kepada Nabi, direndengkan kepada Nabi, maka akan ketemu di silsilah neneknya, nenek moyangnya di Abdul Manaf. Di situ ya. Titik pertemuannya di situ. Ternyata Rasulullah dan Ummu Habibah itu kalau dirunut ke atas, bapak, kakek, buyut, sampai ke atas tuh, kita akan ketemu di titik pertemuannya dengan Abdul Manaf. Maka nanti Rasulullah juga gitu. Apa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab terus bin Qusay bin Kilab bin Murad dan ketemu tuh. Jadi ternyata apa nih? Buyutnya sama buyutnya dengan Ummu Habibah. Terus dia tuh Al-Quraisyiyah Al-Umayyah, berarti dia wanita Quraisy dari golongan Umawi. Umawi berarti sederet dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti kalau Muawiyah bin Sufyan berarti masih ada hubungan keluarga juga dengan Utsman bin Affan. Ibundanya adalah Safiyah binti Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syam, merupakan bibi daripada Utsman bin Affan. Jadi dari namanya itu. Ternyata bapak-bapak ibu yang muliakan, yang disebut di sana itu belum ada nama aslinya. Ummu Habibah itu adalah kunyah. Kunyah itu kalau bisa kita dalam bahasa kita mungkin sebutan, bukan nama asli. Dan memang orang Arab itu senang dengan nama-nama sebutan. Nama aslinya biasanya di tengah. Orang kita juga sebenarnya sama, cuma kita kadang-kadang nggak nyadar. Coba aja bapak-bapak ibu muliakan. Kadang-kadang kalau kita nyebut orang tuh itu ibunya Ali, gitu. Papanya Azam, gitu tuh. Itu tuh kunyah tuh. Papanya Farid, bapaknya Farid tuh. Terus kalau gitu ya kakeknya gitu. Emang masih disebut-sebut kakeknya? Masih ya? Berarti spesial banget kalau disebut kakeknya. Iya. Nih ibunya Hamid. Itu. Nama sendirinya nggak disebut. Maka kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan kita nyebut nama orang itu nama aslinya kadang-kadang nggak tahu. Taunya nih ayahnya siapa, ibunya siapa. Gitu. Itu kunyah bahasa Arab namanya. Nama Ummu Habibah ternyata bukan nama asli, sama itu nama kunyah. Siapa nama aslinya? Ini dari riwayat. Ada pendapat siapa sesungguhnya nama asli daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah ini bapak-bapak muliakan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah ulama sirah. Ya. Ada yang menyatakan bahwa namanya Hindun, nama aslinya Hindun. Jadi Hindun itu banyak sekali nama orang Hindun. Nanti istrinya Abu Sufyan, berarti ibunya sendiri nih, ibunya Ummu Habibah ini juga namanya Hindun. Gitu ya. Itu. Jadi namanya Hindun. Dan ada yang menyatakan juga namanya Romlah. Jadi kalau dengan Romlah nih. Ummu Habibah ini orang Indonesia ya, Indonesia banget tuh Romlah. Siapa Bu Romlah? Bu Romlah. Oke. Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwa yang masyhur nama asli Ummu Habibah adalah Romlah itu. Itulah yang menjadi pendapat yang dianggap sahih atau kuat pendapatnya oleh jumhur ulama berdasarkan penelitian nasab. Ya, sejarah dan hadis. Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang lebih sahih adalah Romlah dibanding namanya Hindun. Sebab Hindun itu lebih dekat nama ibunya sendiri. Istrinya Abu Sufyan namanya Hindun. Itu tuh yang merobek dadanya Hamzah terus memakan itu.
mengunyah-unyah itu ketika perang Uhud. Itu Hindu, istrinya Abu Sufyan. Nama Ummu Habibah lebih masyhur dengan kunyahnya, sebutan kunyah itu. Jadi ada dua kemungkinan makna namanya nih. Yang pertama Hindu, yang kedua Romlah. Tapi yang Romlah lebih masyhur dibanding yang Hindu. Begitu ya. Kenapa disebutnya Ummu Habibah? Sebab ternyata dia punya anak. Nama anaknya Habibah. Maka disebutlah ini ibu itu Ummu, berarti Ummu Habibah. Tuh. Jadi karena punya anak Habibah, maka disebutlah Ummu Habibah. Tuh Habibah anaknya itu dari siapa? Ternyata bukan dari Rasulullah. Bukan dari Rasulullah SAW. Jadi Habibah itu bukan anak Rasul. Dia menikah dengan Rasul, betul. Tapi dia sudah menikah dengan orang lain sebelum menikah dengan Rasul. Berarti Rasul menikahi Nah, kapan lahirnya? Coba bapak-bapak kita perhatikan ini. Nanti jarak antara kelahiran daripada Ummu Habibah dengan Rasulullah itu berapa tahun? Gitu ya. Dan nanti dia menikah dengan siapa? Kita lihat ini. Lahir dan keluarganya. Dia lahir, Ummu Habibah ini lahir 19 bulan sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi 19 bulan sebelum Rasul diangkat jadi Nabi. Pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi pada usia berapa? 40. Kurangi 19 bulan. 19 bulan itu kira-kira berapa tahun? 1 tahun setengah. Jadi kira-kira usianya, pertautannya itu, perimbangannya itu berapa tahun bedanya antara Nabi nanti waktu menikah dengan Ummu Habibah? 38 tahun. 38 setengah. Jaraknya antara Nabi sama Habibah, Ummu Habibah waktu nikah itu 38 tahun. Ini diantara hikmah belajar Sirah Nabawiyah. Bahan tenang itu boleh. Nah, suami yang pertama sebelum menikah dengan Rasulullah SAW namanya adalah Ubaidullah bin Jahsy bin Ri'ah bin Ya'mar bin Sahirah bin Murrah bin Kathir bin Ghanam bin Daudan al-Asad al-Qubin bin Husainah. Itu namanya. Siapa namanya? Ubaidillah bin Jahsy. Ternyata apa yang terjadi? Bapak-bapak ibu yang muliakan. Waktu Ummu Habibah ini pergi bersama suaminya berhijrah ke Habasyah, itu kelompok golongan pertama yang hijrah ke Habasyah. Ummu Habibah adalah di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan ajaran beliau. Ia dan suaminya pernah berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin di Mekah yang dipimpin oleh bapaknya sendiri, Abu Sufyan bin Harb. Jadi bapaknya sendiri menentang Rasul. Jadi, tapi anaknya masuk Islam karena diintimidasi, ditekan, disiksa sebagai kaum muslimin itu, maka Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabat itu, berhijrahlah kalian. Pertama yang berhijrah itu adalah 12 orang, yang kedua berhijrah itu 70 orang, riwayat begitu. Yang memimpin hijrah yang kedua ini namanya paman beliau Rasulullah SAW, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika dia perjalanan hijrah ke Habasyah, ke Negassi, katanya sekarang itu daerahnya daerah Ethiopia, Afrika, Ethiopia. Sampai di sana Ethiopia itu pusat daripada agama Nasrani. Sebelum hijrah yang di dalamnya ada Ummu Habibah ini, Raja Najasyi itu didakwahi oleh sahabat Nabi
yang ke sana itu, dan dia masuk Islam. Rajanya masuk Islam, Raja Nagashi, masuk Islam. Nah, ini rombongan hijrah para sahabat yang ke sana itu, diantaranya adalah Ummu Habibah dan suaminya yang namanya Abdullah bin Jahsy ini. Sampai di sana perkembangan ya, pertemanan, lingkungan, akhirnya justru Abdullah bin Jahsy yang datang dari Mekah, dia tadinya muslim, begitu sampai di Ethiopia, begitu sampai di Habasyah, dia ternyata murtad, dan dia murtadnya masuk agama Nasrani. Murtadnya masuk agama Nasrani, gitu ya. Akhirnya karena dia murtad, bapak-bapak yang muliakan, ya dia secara hukum terjadi fasakh namanya. Fasakh itu apa? Fasakh itu hukum nikahnya rusak. Dengan sendirinya terjadi talak. Nggak usah pakai acara suaminya menyebut talak atau dianya gugat cerai, enggak. Dia sudah cerai. Bahkan suaminya Abdullah bin Jahsy itu mengajak Ummu Habibah untuk masuk agama Nasrani, tapi nggak mau. Akhirnya pisah. Jadi bapak-bapak, orang kalau dia sudah menikah menikah secara Islam, tiba-tiba di ujung, atau bukan di ujung, di tengah perjalanan pernikahan salah satu di antara keduanya murtad, itu otomatis pisah. Ada ulama yang berpendapat kalau salah satunya murtad, maka terjadi talak satu. Artinya kalau terjadi talak satu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu ditunggu dia sampai 3 bulan 10 hari. Kalau di dalam waktu rentang 3 bulan 10 hari yang namanya iddahnya itu, dia masuk Islam, maka boleh rujuk tanpa ada pernikahan ulang. Ternyata baru 90 hari menyadari nih, dia akhirnya masuk Islam kembali, maka udah otomatis dia masuk Islam lagi dan pernikahannya dianggap rujuk kembali. Ternyata di berapa tahun kemudian murtad lagi, terjadi talak yang kedua. Ini pendapat ulama ya. Ada mengatakan dari awal sudah rusak udah, pokoknya cerai aja begitu, dan nggak bisa apa-apa. Tapi yang kedua ini mengatakan apa tuh? Terjadi talak yang kedua. Talak yang kedua ini sama hukumnya, si perempuan masuk pada masa iddah yang kedua. Berapa? 100 hari. 100 hari. Di dalam iddah ini, maka suami istri gitu masih boleh, namanya ini adalah tolak roj'i yang kedua. Kalau dia sudah 100 hari tidak rujuk, maka dianggap sudah cerai. Dikasih rentang waktu 100 hari. Kenapa 100 hari maksudnya, bapak-bapak, ibu-ibu? Orang kalau talak itu, talak 1, talak 2, nunggu 100 hari supaya merenung, supaya mikir. Apa itu? Saya sudah mentalak istri saya, apa enaknya, apa susahnya, apa sengsaranya kalau hidup sendiri. Nggak boleh tiba-tiba sudah pagi talak, sore rujuk. Ya itu nggak begitu. Nunggu dulu, meskipun jangan sampai 100 hari. Tunggu sebulan, tunggu 2 bulan supaya mikir. Ternyata nggak enak kalau berpisah itu. Maka diwanti-wanti, jangan lagi kamu mengatakan itu talak. Kenapa? Beban resikonya berat. Kalau sudah 100 hari, maka artinya dia sudah dilepas. Kalau sudah 2 talak ini dia rujuk lagi, lalu talak yang ketiga, sudah tidak boleh ada rujuk, kecuali si perempuan telah menikah dengan laki-laki yang lain. Tuh hukum talak begitu di dalam Islam. Jadi kalau ada orang laki-laki telah mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu 3 kali. Itu gimana hukumnya? Pendapat ulama yang masyhur itu jatuh memang talaknya 3. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan kalau dalam satu waktu enggak, tetap 1. Nah, itulah pendapat perbedaan pendapat ulama. Yang masyhur, yang kuat
tetap jatuh talak ketiga. Selesai berarti bubar pernikahan. Gitu ya Bapak Ibu tuh. Jadi kalau anak-anak kita nih yang berumah tangga dengan istrinya yang istri yang masih ada sama-sama muda nih, diingatkan hati-hati ucapannya, jangan gampang ngomong ucap talak, sebab suami itu ngomong talak itu langsung jatuh tuh, terjadi tuh talak. Tapi kalau istri biar ngomong 100 kali juga nggak ada. Nggak jatuh talaknya, kecuali dia mengadukan kepada majelis hakim di pengadilan, lalu pengadilan mempertimbangkan itu dan menerima, lalu pengadilan menjatuhkan talak, maka terjadi talak tanpa ditalak suaminya. Itu yang namanya adalah khulu' di dalam bahasa fikih, itu dalam bahasa Indonesia namanya gugat cerai. Jadi beda antara cerai dan gugat cerai. Baik, kita lanjutkan ini. Suaminya pun mati dalam keadaan murtad, berarti dalam keadaan Nasrani, ya. Dan sebelumnya mabuk karena minum khamr. Masya Allah. Ini kira-kira kalau seperti ini su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya sekarang Ummu Habibah setelah ditinggal suaminya, setelah cerai dari suaminya, berarti statusnya gimana? Apa itu lagi? Apa? Aduh, ternyata pemerhati. Baik. Sebelum pernikahan, Rasulullah SAW memantau kondisi. Memang Rasul kondisi bagaimana sahabat-sahabat kita yang ada di Habasyah, kehidupannya gimana? Rasulullah selalu memantau melalui sahabat-sahabatnya, jadi mata-matanya. Gitu ya, di Mekah, di Madinah, dan di Habasyah. Ketika memantau Habasyah, beliau mendengar kisah tentang Ramlah yang ditinggalkan suaminya, yaitu Ubaidillah bin Jahsy tadi, gitu. Karena murtad dengan derita yang ditanggung selama ini, hati beliau terketuk dan berniat menikahinya. Ramlah menceritakan mimpi dan kehidupannya. Nabi punya niat menikahi Ramlah. Ramlah belum dengar. Tapi ternyata Ramlah telah diberi isyarat oleh Allah dengan mimpi. Mimpinya bagaimana? Dia berkata, dalam tidurku, ini kata Ramlah, dalam tidurku aku melihat seorang menjumpaiku dan memanggilku dengan sebutan Ummul Mukminin. Di dalam mimpi itu ada orang ketemu dia mengatakan, wahai Ummul Mukminin. Loh, kalau mukminin itu udah mesti istri Nabi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu nih jangan beri anak kita, cucu kita, siapa namanya? Ummul Mukminin. Jangan tuh. Itu berarti istri Nabi. Jangan. Sama seperti jangannya, nih kata para ulama nih, adab kita kepada Nabi, jangan kasih nama anak kita itu Abul Qasim. Jangan. Biar namanya Abul Qasim cuma Nabi saja. Kenapa? Nabi itu punya anak pertama laki-laki namanya Qasim. Kunyahnya berarti Abul Qasim. Maka jangan kasih anak dan cucu kita itu Abul Qasim. Biar Abul Qasim itu satu aja, yaitu lakob, kunyah, sebutan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau namanya Muhammad nggak apa-apa itu, karena Nabi bilang sebagus nama itu Muhammad atau Ahmad. Kalau bahasa Arab, itu kalau bahasa Arab, kalau orang bahasa Jawa beda lagi ya, gitu. Maka kemudian aku terkejut, kemudian aku menakwilkan, aku menafsirkan bahwa Rasulullah kali akan menikahiku nih. Karena dalam mimpinya aku dipanggil Ummul Mukminin, aku dalam keadaan janda, kayaknya Rasulullah akan menikahiku nih. Isyarat mimpinya begitu. Dan dia melanjutkan hal itu, aku lihat setelah masa iddahku habis. Setelah 100 hari kok tiba-tiba mimpi begitu tuh. Tanpa aku sadari seorang utusan Najasyi, raja, mendatangiku dan meminta izin. Dia adalah Abroha namanya. Bukan Abroha rajanya yang di zaman Nabi Ibrahim ya. Bukan. Seorang budak wanita yang bertugas mencuci dan memberi wangi-wangian pada pakaian raja Najasyi. Dia datang kepada Ummu Habibah menyampaikan, apa kata Abroha ini? Raja berkata kepadamu, Rasulullah mengirimku surat agar aku menikahkan kamu dengan beliau, dengan Nabi.
Aku menjawab, Allah memberimu kabar gembira dengan membawa kebaikan. Akhirnya setelah Abroha datang kepada Ummu Habibah menyampaikan, aku utusan raja. Raja berpesan bahwa raja akan menikahkan Nabi dengan Ummu Habibah. Wah, pas banget dengan mimpi. Rasulullah di mana? Di Madinah. Ummu Habibah di Habasyah. Jaraknya jauh. Gimana tuh pernikahannya? Apa nunggu Ummu Habibah datang dulu ke Madinah atau Nabi pindah datang dulu ke Habasyah? Ternyata enggak, dua-duanya Bapak. Nikahnya Nabi dan Ummu Habibah kalau bahasa sekarang nikah secara online. Oh, job online. Penikmat ini, aduh. Ya, dia berkata lagi, raja menyuruhmu menunjuk seorang wali. Ayo, kata raja, ayo, kamu mau dinikahkan, cari wali. Walinya kan harusnya ayahnya. Nggak bisa, sebab ayahnya Ummu Habibah yaitu Abu Sufyan masih kafir. Ini nggak boleh. Ini jangan gagah-gagahan, bapak-bapak, ibu-ibu yang belakang, mohon maaf nih. Sering terjadi pernikahan karena ini pernikahan anak pejabat, ya, anak pejabat, maka jangan jadi saksi. Menteri, gak apa-apa menterinya, tapi kan pernah tuh kapan waktu itu yang walinya itu saksinya ya, walinya kalau termasuk saksi juga, apalagi walinya itu ternyata Nasrani, itu nggak sah. Walinya saja nggak sah tuh kalau itu ada tuh saksinya apa? Luhut, saksinya Luhut, nggak boleh tuh kalau dia muslim, nggak boleh, sembarangan aja. Meskipun dia menteri, karena pejabat tinggi, karena nggak boleh. Saksinya siapa? Ahok, nggak boleh. Cari sengsara aja, cari sensasi, tapi jangan. Secara hukum nggak benar, nggak boleh. Maka kata Raja Najasyi, cari walimu siapa yang untuk pernikahan kamu, sebab kamu nggak boleh diwalikan oleh ayahmu karena ayahmu masih musyrik. Ini yang disebut dalam hukum Islam namanya wali mujbir atau wali hakim. Tuh. Aku menunjuk Khalid bin Sa'id bin As sebagai waliku. Kemudian aku memberi Abrohah 2 gelang perak, gelang kaki yang ada di kakiku karena rasa bahagia, dan cincin perak yang ada di jari kakiku pada gembiraanku karena kabar yang dibawanya. Berita pernikahan Ramlah dengan Rasulullah merupakan pukulan keras bagi Abu Sufyan bapaknya. Waduh, ternyata anakku yang udah masuk Islam aja udah gedek bener, sekarang nikah sama Rasulullah yang dia benci bener kan itu. Waduh, itu kurang berat. Kalau bahasa kita ini orang bisa stres. Abu Sufyan ini. Ibnu Abbas meriwayatkan firman Allah, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang. Ayatnya ini. Ini konon katanya konteksnya ayat ini kepada Abu Sufyan. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah menjadikan antara kalian dan orang-orang yang kalian perangi, yang kalian musuhi, nanti akan ada mawaddah, rasa kasih sayang. Dan betul saja, nanti di tahun ke-8 Hijriah, apa yang terjadi? Terjadi Fathu Makkah dan Abu Sufyan masuk Islam. Yang dulunya musuh, sekarang jadi Islam. Wallahu qadirun, wallahu ghafurur rahim. Allah maha kuasa, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Terus, ayat ini turun ketika Nabi SAW menikahi Ramlah, yaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Ummul Mukminin, itu Ramlah. Kemudian ke Madinah dan hampir seluruh penduduknya menyambut hangat kedatangan anak perempuan Abi Sufyan itu. Dia tinggal bersama Rasulullah SAW, memulai kehidupan bersama beliau dalam keadaan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Setelah menikah, beberapa waktu kemudian dari Habasyah, Rasulullah sudah berhijrah, dia pulang ke Madinah menemui Rasul dan hidup kemudian serumah dengan Nabi SAW dalam kota-kota, pintu-pintu rumah yang dijejer di samping Masjid Nabawi. Jadi
istrinya Nabi itu rumahnya, kamarnya berjejer dari 1 sampai 9 di samping Masjid Nabawi. Berani begitu tuh, 9-nya dijejer. Ada satu yang gak dijejer, ada satu yang tidak di situ, gitu ya. Itu yang yang Nasrani, gitu ya. Jadi yang Nasrani ada yang mengatakan dia masuk Islam lalu dinikahi oleh Rasulullah SAW, budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Itu yang tidak di situ rumahnya, dia beda sendiri, jauh. Ya, ada yang mengatakan tetap dalam keadaan budak, ada yang mengatakan sudah dibebaskan oleh Nabi. Itu aja yang rumahnya tidak berjejeran di samping Masjid Nabawi. Nah, akhirnya nikahlah Nabi SAW, tempat dan wali pernikahannya. Pernikahan dilakukan di Habasyah, di Ethiopia, di Afrika. Rasulullah menikahinya tanpa hadir langsung. Rasulullah meminta kepada Raja Najasyi agar menikahkan Ummu Habibah dengan dirinya melalui walinya yang tadi disebut Abdullah. Di situ siapa saksinya? Saksinya adalah Raja Najasyi. Nah, dari peristiwa pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah ini diambil hukum oleh para ahli fikih. Apa? Bahwa pernikahan boleh dilakukan tanpa satu tempat. Sebut tempat. Ya, artinya pernikahan pakai wakalah perwakilan jarak jauh. Kalau sekarang tidak masalah Bapak-bapak Ibu. Artinya dalam masalah kalau calon istrinya lagi kuliah di mana? Di Amerika, suaminya ada di samping dekat musola Al-Ikhlas di sini nih. Kan gitu nih. Di jalan layar atau jalan Kano sini nih. Maka bisa pakai WA, bisa pakai Zoom, bisa pakai macam-macam. Boleh kalau mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu pernikahan jarak jauh. Sekarang maharnya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita penting tahu nih maharnya supaya kita tahu bagaimana Nabi itu menghargai, memuliakan istrinya dalam menikahi itu. Maharnya, kita kira-kira seperti Nabi nggak itu? Mahar yang istimewa, mahar itu istimewa banget. Maharnya Nabi SAW menikahi Ummu Habibah yang mohon maaf janda ini, itu maharnya berapa Bapak Ibu? 500 dinar. Masya Allah. 100 dinar. Berapa kira-kira? 1 dinar, bukan 2,5. Sekarang tuh 1 dinar tuh 5.600. Oh, emas. Iya tuh. Jadi kalau saya konversikan begini nih Bu, tuh 400 dinar emas. Berapa berarti itu? 1,3 miliar. Ayo. Bu, Rasulullah menikahi Ummu Habibah yang maaf statusnya janda, maharnya ya Allah 1,380 juta. Kalau konversi sekarang 400 dinar. Itu kalau emasnya sekarang dengan konversi emas yang harganya 3 juta sekarang, wah berlipat lagi nih. Masya Allah.
Pajero kagak dapat nih. Lewat ini Pajero nih. Waduh, kontrakan bisa 5 pintu juga. Gimana ini? Ya Allah, tuh begitu tuh. Dan ternyata memang Bapak-Bapak yang muliakan, pernikahan Rasul dengan Ummu Habibah ini setelah ditelisik sama saya telisik nih, saya cari-cari informasi semuanya ini dari istri Nabi, ini ternyata mahar yang paling mahal. Ternyata dengan Khadijah saja nggak semahal itu. Coba kita lihat nanti ya. Nilai mahar ini adalah mahar tertinggi di antara istri-istri Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan atas penderitaan. Nih, coba kita lihat mahar-mahar Nabi kepada istri yang lainnya. Nih, saya carikan dari berbagai sumber. Bapak Ibu. Dengan Khadijah 200 unta. Ini emang macam-macam nih. Katanya kalau 100 untanya, satu untanya 100 juta, 2 miliar. Tapi katakanlah untanya dengan harga unta yang murah 40 juta, ya cuma 800 juta. Karena katanya ini beda-beda cara menghargai untanya sih. Katanya unta merah yang dihadiahkan Nabi sebagai mahar untuk Khadijah itu unta yang paling mahal. Sekarang itu harganya bisa 100 juta satu. Kalau 100 juta kali 20 kali 200 unta, ya 2 miliar. Tuh, ya nggak usah ditanya kalau udah segini. Insya Allah. Kayaknya kita nggak bisa kasih mahar yang segini nih. Maharnya kadang-kadang anak kita nih mahar seperangkat alat sholat ya. Seperangkat alat sholat. Gitu ya. Tapi kita lihat nanti. Dengan Ummu Habibah 400, salah nih saya nyebut, bukan dirham nih. Bukan dirham, dinar. Salah tuh. 1,380 miliar. Siti Juwairiyah ditebus karena dia budak, ditebus. Nah, maharnya penebusan itu saya bebaskan. Ya kira-kira 15 juta. Ini seminim-minimnya dia nih. Siti Juwairiyah nih. Yang murah banget. Murahnya saja 15 juta. Siti Sofia dibebaskan, tapi harganya agak naik, 17 sampai 18 juta. Istri-istri Nabi yang lainnya, Nabi memberinya 4.000 dirham. 4.000 dirham itu kisarannya setengah miliar. Jadi Nabi kaya dong berarti ya. Istrinya segitu banyak itu, maharnya seenggak-enggaknya maharnya itu 15 juta. Sampai dengan maharnya miliaran. Masya Allah. Nah, jangan sampai ciut nih teman-teman yang laki-laki yang belum menikah nih, jangan ciut nih. Kenapa? Karena sabda Nabi begini nih. Ini untuk menang-menangin. Nih. Apa kata Nabi ini? Dalil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhaman nikahi barakatan aisarhu ma'unatan." Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah itu adalah yang paling ringan maharnya. Tuh, Nabi ngomong kepada orang lain begitu, padahal dirinya. Jadi Nabi itu selalu kalau untuk umatnya yang ringan. Coba aja Nabi kalau bilang sholat nih, sholat beliau itu lama sekali. Tapi kalau nasihatin sahabat, rakaat pertama kalau sholat 2 rakaat pertama, kuliah 42 kulhu gitu. Nggak bilang rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Wah, kacau. Enggak ada ya. Jadi inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhum mu'natan atau ma'unatan. Yang paling berkah pernikahan itu adalah yang ringan maharnya. Artinya apa? Enggak memberatkan pihak laki-laki.
Tapi pesan Nabi kepada yang laki-laki, sebagai penghormatan kepada istrimu, berikan mahar yang semisal dengannya, yang mahal. Gitu. Jadi Nabi pesan kepada perempuan begini, pesan kepada laki-laki begini. Beda. Jangan dibalik. Gitu. Nanti nggak ketemu. Bapak Ibu muliakan. Nah, bagaimana kelanjutan dari rumah tangga Nabi SAW dengan Ummu Habibah? Ummu Habibah menawarkan saudarinya untuk dinikahi Nabi. Dia ingin kasihkan adiknya supaya dinikahi Nabi. Ada yang begitu tuh. Nih hadisnya begini, ya Rasulullah, ankih ukhti binta Abi Sufyan. Rasulullah, nikah itu adikku. Anak Abu Sufyan ya, berarti adiknya dia. Faqala atuhibbina dzalika? Kamu mau dimadu, bukan dimadu lagi, ini kan udah istrinya kesekian, dengan adikmu. Kamu jadi istriku, adikmu jadi istriku. Fakultu na'am, iya, aku rela, aku mau. Lastu laka bikhulliyat bimukhliyat. Gitu ya. Aku nggak bakalan istilah kalau bahasa kita nggak bakalan cemburu lah, nggak bakalan marah. Wa ahabbu man syarokani fi khairi ukhti. Aku seneng kalau kau jadi suami dari adikku, karena yang menemaninya menjadi suaminya adalah orang yang paling mulia di dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika la yahillu li. Hei Ummu Habibah, yang kau inginkan itu tidak halal bagiku. Rasulullah enggak mau. Faqultu fa inna nuhadditsu annaka turidu an taqiha binta Abi Salamah. Qala bintu Ummi Salamah, saya dengar daripada engkau menikahi putrinya Abu Salamah, lebih baik adikku. Atau Rasulnya binti Salamah, anaknya Salamah, Ummi Salamah. Gitu. Maka Ummi Habib bilang, iya. Faqala law annaha lam takun rabibati fi hujri ma halat li innaha libnatu akhi min ar-radha'ah. Tapi sayang sekali, Ummu Salamah itu anaknya pernah sepersusuan dengan Nabi dari Suwaibah. Jadi karena pernah sepersusuan, meskipun bukan saudara kandung, tapi dia namanya saudara sepersusuan. Kalau saudara sepersusuan itu haram hukum menikahi. Jadi hati-hati nih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita nih dulu ketika waktu kecil disusukan oleh siapa tetangganya ini dan ini tuh, hati-hati. Karena itu nanti hukumnya nggak boleh anaknya dia dinikahi. Karena jadi anak sepersusuan, nggak boleh. Gitu. Nah, sekarang aman susu sapi ya anaknya ya. Maka nggak boleh menikah dengan anak. Astagfirullah. Bolehnya menikah sama anak gembalanya. Katanya anak gembala sapi. Ya. Oke, jadi itu tuh hukum fikih tuh. Fikihnya begitu. Ini terjemahnya dari hadis tadi. Ini yang kedua. Ummu Habibah itu mendengar betul pesan Nabi. Nah, dari Ummu Habibah sampai kepada kita informasi tentang berapa rakaat sholat sunnah rawatib itu. Ternyata ibu-ibu yang muliakan, sholat sunnah rawatib itu riwayat kepada Ummu Habibah itu jumlahnya 12 rakaat. Rawatib itu 12 rakaat. Sebelum zuhur, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, sebelum isya, dan sebelum subuh. Itu tuh 12 jumlahnya. Padahal sebelum asar boleh tuh
4 rakaat. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan rahimallahu rajulan shalla arba'an qabla al-'asr. Allah, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu hadis Nabi, berarti boleh. Prinsipnya bapak-bapak ibu ya kan, kalau ada 2 azan maka di tengah-tengahnya ada, maksudnya 2 azan itu azan dan qomat. Ma bainal adzanaini sholatun, antara 2 azan dan qomat itu ada sholat sunnah. Jadi habis maghrib ada sunnah, habis isya ada, kecuali habis subuh dan habis asar. Oke. Ummu Habibah dan ayahnya Abu Sufyan, karena ada pengkhianatan dalam perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy Mekah, yang di dalamnya orang Quraisy Mekah itu penanggung jawabnya adalah Abu Sufyan. Ada pengkhianatan terhadap perjanjian, maka Abu Sufyan datang ke Madinah untuk memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Tapi karena ia datang menemui putrinya Ummu Habibah, ketemu Rasul nggak ada, Rasulnya lagi pergi. Maka dia ketemu putrinya Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan kepada ayahnya nih, bahwa dia adalah orang musyrik. Maka ketika masuk rumah dia tidak boleh duduk di karpet, duduk di alas, di tikar yang dimana Nabi duduk di situ, nggak boleh. Ayahnya nggak boleh. Coba bayangkan bapak-bapak. Gimana tuh rasanya ya? Jadi begitu datang ayahnya ini duduk di karpet, kira-kira di karpetnya Nabi, kata anaknya, engkau tidak halal duduk di tempat duduknya Nabi karena engkau musyrik. Masya Allah. Kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau dalam aturan yang lain sih, ya tetap berbuat baik. Ini pukulan berat bagi Abu Sufyan. Yang maka mikir mulu dia itu. Maka akhirnya nanti Abu Sufyan masuk Islam. Nah, Ummu Habibah ini adalah seorang yang diantara istri Nabi yang meriwayatkan hadis. Ada dari Aisyah banyak, dari Juwairiyah banyak, termasuk dari Ummu Habibah. Ada 144 hadis yang diriwayatkan oleh kitab Tis'ah, yang 9 itu diantaranya 53 hadis itu yang sumbernya adalah dari Ummu Habibah. Jadi banyak tuh ya. Termasuk yang meriwayatkan dari istri Nabi itu Zainab bintu Jahsy. Masing-masing istri Nabi adalah hadisnya. Tapi yang banyak ini adalah Ummu Habibah. Nah, hikmah besar dari pernikahan ini, Bapak-bapak Ibu ya. Apa itu? Keteguhan iman di tengah ujian berat. Biar suaminya dia murtad, dia tidak tergoyah untuk ikut suaminya murtad. Islam memuliakan perempuan yang terasing dan teruji jauh di sana, maka kemudian untuk membahagiakannya, untuk menghiburnya, Rasulullah menikahi. Pernikahan sebagai sarana dakwah dan rekonsiliasi. Akhirnya karena nikah dengan anaknya nih, nanti pada akhirnya Abu Sufyan akan masuk Islam. Bukan dari nasab tapi dari iman. Itu. Terus Ummu Habibah minta maaf sebelum dia meninggal. Jadi tradisi minta maaf sebelum meninggal itu ditradisikan oleh Ummu Habibah. Ya. Apa ucapannya nih? Dari Auf bin Al-Haris yang mendengar Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Habibah pernah memanggilku, kata Aisyah. Ketika ia akan meninggal dunia, ia berkata, Ummu Habibah berkata kepada dirinya, di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa yang terjadi di antara kita. Jadi bagus kan? Yang mentradisikan Ummu Habibah. Aisyah pun berkata, moga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua. Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku, kepada Aisyah. Moga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu juga.
dia kepada istri-istri Nabi yang lain ngomong begitu, takut ada salah, takut ada masalah dibawa mati, maka dia minta maaf sebelum meninggal. Akhirnya Ummu Habibah meninggal. Di mana? Meninggalnya di Madinah, dimakamkan di Baqi pada usia 44 tahun. Inilah pernikahan Nabi dan Ummu Habibah dari mulai pernikahan sampai wafatnya beliau radhiyallahu anha. Demikian sementara yang kami sampaikan. Kemudian ada manfaatnya kami kembalikan ke Mas Desa. Silakan Mas Desa. Terima kasih Pak Ustaz. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Qolit. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Jika belum ada yang bertanya, saya banyak pertanyaan sebenarnya Pak Ustaz. Oh gitu, boleh. Pertanyaan pertama ya Pak Ustaz, untuk pernikahan yang tadi yang misalnya suami atau istri yang tiba-tiba di tengah jalan beda agama gitu Pak Ustaz. Nah, itu kan otomatis tadi Pak Ustaz bilang secara otomatis itu talak ya Pak Ustaz. Talak. Kalau misalnya dia balik lagi, jika kondisinya itu tidak murtad dalam tanda petik, sama-sama masih muslim dan talak, apakah untuk mengembalikan talak yang bisa bersama lagi itu kondisinya seperti apa? Perlu akad lagi atau tidak gitu? Makasih Mas Desta. Ini pertanyaan Mas Desta, kalau seorang misalnya dalam rumah tangga, suaminya mentalak istrinya talak satu, itu iddahnya bagaimana, rujuknya bagaimana, apakah perlu menikah lagi dan seterusnya. Dalam fikih yang saya baca seperti ini, kalau seorang suami menjatuhkan talaknya kepada istri talak satu, maka antara istri dan suami itu telah terjadi masa iddah wabil khusus kepada istrinya, menunggu istrinya. Di dalam menunggu itu, sang istri tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh menikah yang lain dengan yang lain. Kenapa? Statusnya masih status istri dari suami yang mentalak. Boleh antara keduanya rujuk kembali paling lambat 100 hari dari talak itu jatuh. Kalau sebelum 100 hari telah rujuk, maka kalau kalau kembali berkumpul tidak perlu ada pernikahan. Tidak perlu pernikahan. Kalau sudah 100 hari, maka untuk rujuk dia perlu nikah akad lagi. Karena sudah jatuh waktu jedanya itu, waktu tenggatnya itu udah habis 100 hari. Maka dia untuk selanjutnya dia nikah ulang seperti biasa. Nah, kalau seorang yang di dalam masa iddah mau rujuk kepada istrinya, bagaimana caranya? Caranya ada dua, ada sarih, ada kinayah. Sarih itu terang-terangan, kinayah itu pakai sindiran, pakai isyarat. Kalau sarih gimana? Dia ngomong. Ngomongnya bisa dua, ngomong langsung dengan ucapan atau ngomong pakai pesan WA. Gitu ya. Ngomong yang jelas, aku pengen rujuk lagi sama kamu. Itu ngomong yang jelas. Ngomong yang kiasan, rasanya aku kangen lagi. Aku kangen sama kamu. Gitu kan. Gimana kalau kita baikan lagi? Ya gitu. Itu namanya kisah. Atau karena dua suami istri ini ketika terjadi talak enggak keluar rumah, dua-duanya satu rumah, cuma beda kamar. Atau ternyata masih satu kamar. Gimana caranya? Tanya dia. Ya samperin aja. Terus ngomong. Nggak usah, kalau malu ngomong, nggak usah ngomong. Ini kasih tahu kepada yang muda-muda nikah nih. Mau ngomong gengsi. Apa? Pakai syarat. Pegang aja tangannya. Gitu. Pegang tangannya. Atau sebelum pergi dicium tuh. Kalau dia cium mau pergi dia mau,
atau dipegang tangannya dia isyaratkan mau, itu berarti mau, udah rujuk. Itu tuh gampang. Gak usah pakai acara datang ke orang tua, nggak usah. Ini yang begini nih, makanya bapak-bapak sekarang itu, ibu-ibu sekarang itu, sebelum nikah itu ada pelatihan sebelum nikah tuh. Itu penting, begini belum tentu anak muda tahu tuh. Masalah talak tuh seenak-enaknya mentalak tuh, belum tentu tahu tuh anak muda. Gitu ya. Mohon maaf bukannya merendahkannya, memang perlu tahu nih hal-hal yang prinsip di dalam pernikahan itu, bagaimana tentang talak, gitu kan, tentang rujuk. Ada orang yang sudah mentalak 3 kali, udah namanya talak bain, masih berhubungan aja, itu zina namanya. Gawat. Sembrono sembarangan aja nggak ada. Maka Kementerian Agama KUA itu sekarang mensyaratkan sebenarnya orang yang sebelum didirikan itu dia mengikuti pelatihan pernikahan. Gak tahu namanya apa tuh. Ada sekarang itu. Dia ada SIM. Surat izin menikah setelah mengikuti pelatihan. Tapi ternyata ya sama, yang mau nikahnya juga masalah, petugas kawinnya juga masalah. Dapat SIM-nya tanpa ada pelatihan, yang penting bayar. Nah, repot lagi. Jadi tujuan awalnya supaya menggiring atau memfasilitasi agar anak-anak yang muda yang mungkin secara fikih belum detail dia memahami, ternyata mentok gara-gara itu tadi uang, oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Begitu, saya kira gitu. Lanjut lagi ya, sebentar nanti Pak Haji, iya sebelum Pak Haji, nanti gantian nanti pasti ada lagi. Ini dari tadi pengen, sebabnya ini sudah ada isyarat. Sudah ada isyarat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah Nabi Muhammad tuh kawin dengan Khadijah itu usia 25 tahun. Khadijah 40 tahun. Jadi dengan nikah pertama 25 tahun sampai Nabi Muhammad meninggal 65 tahun, kisarannya 38 tahun ya kira-kira ya. Itu dengan nikah sekian banyak lah ya. Apa tidak ada perguncingan? Nabi Muhammad kok kawin lagi, malah perempuan tuh banyak yang nyari pengen dinikahi oleh Nabi Muhammad. Kalau tidak salah yang pernah saya baca sih bukan 9, 11. Ada nama-namanya cuma yang disebutkan. Cuma hanya saja kenapa Nabi Muhammad menyarankan hanya 4 gitu loh. Ya. Jadi dengan kata lain tidak memberi contoh umpamanya. Ya. Terus kemudian unsur pernikahan itu kan tidak didasari dengan karena nafsu ya. Umumnya ya dinikahi dengan orang bilang sekarang jahe, janda herang gitu loh ya. Itu ya. Terus yang pertanyaan kedua gini Pak Ustadz. Sekarang ini sudah marak bahwa nikah itu dengan mas kawinnya dengan perangkat alat sholat gitu loh ya, sedangkan mungkin emas yang lain itu tidak disebutkan, hanya pelengkap karena kalau istilahnya itu alat sholat itu kan udah haknya si perempuan atau istri. Sedangkan kalau perhiasan yang lain tidak disebutkan, jadi boleh dimiliki oleh keduanya. Terus yang selanjutnya gini, saya ada persoalan juga Pak Ustaz. Apabila suami meninggalkan alias kabur lah dengan kata lain ya, lebih dari 100 hari, kampungnya tahu, maksudnya si istrinya itu ya, rumahnya bahkan tahu, tapi tidak ada berita, tidak apa hal-hal yang lain, itu apakah itu sudah jatuh talak gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 3 tuh nanyanya itu.
Diingatkan kalau saya lupa ya Pak. Pertama, mohon maaf nih, yang menentukan bahwa 4 orang laki-laki menikahi itu 4 itu bukan Nabi, itu Al-Quran, surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 3. Terus Nabi itu menikahi perempuan itu bukan atas dasar hawa nafsunya, tetapi disyaratkan diperintahkan oleh Allah melalui Jibril. Ada dipanggil nih fotonya, kamu dipanggil. Jadi Nabi itu nggak semau-maunya. Lihat dikit, tadi kata Pak Haji, ada jahe, ada kunyit, ya. Udah kencur. Enggak. Bahkan setelah sudah sekian pada batas akhir itu, ada seorang perempuan yang seperti Pak Haji sampaikan. Wa ini imra'atun in wahabat nafsah lin nabi ayastankihaha. Ada seorang perempuan cantik kaya menyerahkan dirinya kepada Nabi agar Nabi menikahinya. Kata Allah, jangan, kagak. Jadi Nabi itu menikah bukan atas dasar nafsu, petunjuk Allah. Semuanya kalau kita baca nanti apa dia hikmah di balik pernikahan masing-masing istrinya itu, ada dakwah di sana. Menikahi A Siti Juwairiyah, maka umatnya kaumnya ikut masuk Islam semua. Begitu tuh. Tadi dengan Ummu Habibah, ayahnya yang petinggi daripada Quraisy masuk Islam dan sebagainya. Nabi menikahi yang masyhur itu 9. Tapi ada juga yang mengatakan 11. Ada di dalam riwayat yang menyatakan 13 sampai 15. Yang 2 orang itu dicerai. Pernah dicerai ini ya dalam, tapi itu nggak masyhur. Cerai. Kenapa itu? Ada orang wanita yang dinikahi Nabi itu tuh begitu didatangi Nabi malam hari itu, ternyata dia mengatakan kata-kata, entah ini dia sendiri yang ngomong atau diajarin oleh istri yang lain supaya dia dicerai oleh Nabi. Apa artinya? Begitu Nabi mendatanginya, dia ngomong sama Nabi, inni a'udzubillahi minka. Ngomongnya begitu istrinya. Inni a'udzubillahi minka. Aku berlindung pada Allah dari engkau. Berarti ini kan Nabi dianggapnya kayak musuh. Maka akhirnya kata Nabi, pulanglah engkau sudah bercerai. Tuh. Begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi menikah sekian banyak itu dan kepada umatnya sekian, itu semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar hawa nafsu atau suka-suka. Itu yang pertama. Yang kedua, nikah itu yang kedua apa namanya? Pernah dapat menggunjingkan nggak, Bos? Oh iya, digunjingnya nggak? Oh iya deh. Nabi istrinya segitu banyak gunjingan. Bapak-bapak, ibu yang kita harus tahu sejarah. Bagaimana sejarah orang yang menikah lebih banyak dari Nabi itu banyak saat itu. Bahkan kalau ada orang-orang punten nih, kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi itu mengkritik Nabi, kita harus balikin. Coba lihat nabimu. Iya. Nabimu, Nabi Daud, istrinya 100. Bu, istri Nabi Daud 100. Nabi Muhammad 10, 11, maka gak ada apa-apanya. Terus rekornya oleh anaknya. Siapa anaknya Nabi Daud? Sulaiman. Raja Sulaiman. Informasi Allah alam benar atau enggak? Informasinya. Nih baju supaya tahu nih. Kalau perlu jangan, tapi jangan dipraktekin. Istri Nabi Sulaiman itu konon katanya itu 700. Pokoknya jangan ngomong begitu. 700. Jadi kalau Nabi cuma 9, ya. Jadi untuk itu Nabi SAW itu di masa itu orang menikah, tokoh-tokoh Arab itu menikah itu puluhan. Kenapa tidak ada gunjingan? Ya karena di saat itu tradisi mereka memang begitu. Gitu ya.
Tadi ada satu lagi yang ketiga apa? Kalau suaminya pergi 100 hari. Nah, kalau sudah pergi. Makanya bapak-bapak ibu ya kan, setelah orang tuh ijab kabul nikah, itu namanya ada sighot ta'liq namanya. Sighot ta'liq itu poin-poin persyaratan yang kaitan-kaitan hukum nikah. Di antaranya gini kalimat kalau tidak salah nih. Apabila aku meninggalkan istriku selama sekian 100 hari tanpa memberi nafkah lahir batin, lalu kemudian istriku tidak ridho, lalu dia mendatangi hakim mengajukan atas keberatannya itu, lalu hakim menerima dengan membayar ya ongkos dulu 1.000, sekarang 10.000, ongkos 100.000, maka jatuhlah talak atas dirinya. Jadi itu disebut di dalam pernikahan. Nggak bisa otomatis, harus pakai hakim. Datang ke KUA, nanti aku akan mengetok palu. Ya. Kalau begitu dia lapor, itu yang namanya gugat cerai dalam bahasa Indonesia, hulu di dalam bahasa Arab. Boleh tuh istri-istri yang merasa, tapi kalau istri kalau tahu suaminya izin, Allah udah 100 hari, dia kan dijanjinya 1 tahun dulu dia mau pergi ke mana, mau pergi ke Amerika, gitu. udah ngomong udah bilang, ayah mau ada tugas nih 1 tahun ke sana, transfer tetap, dia ngomong ke hakim, suamiku udah 100 hari nih. Nggak boleh, istrinya zolim. Pengen pembenaran gitu ya. Jadi jatuh talaknya. Yang terakhir tentang mahar. Mahar itu mesti diketahui oleh calon istri. Nggak harus diumumkan, tapi harus ada. Mahar itu harus ada, rukun nikah dia. Meskipun fikih yang lain mengatakan bukan rukun nih. Jadi kalau nggak ada maharnya sah bagi fikih lain. Kalau fikih Syafi'i itu rukun, harus ada. Yang harus diketahui oleh istrinya, gitu ya. Bahwa mau disebutkan atau tidak itu urusan kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu saya baca di medsos itu, di Kalimantan ya ada orang menikahi istri, maharnya berapa hektar tanah, berapa rumah, itu Pak itu. Mau disebutin tanahnya berapa hektar, rumahnya berapa kunci rumah, pintu rumah, berapa kontrakan. Wah, mau ini. Seperti itu tuh. Jadi tidak harus dinyatakan di dalam akad, tetapi istrinya tahu. Kenapa harus tahu? Karena akan menjadi hak milik istri. Tapi kalau terjadi, bukan hanya itu. Kalau terjadi hubungan badan. Nih, mohon maaf. Nih. Kemarin ada seorang perempuan datang ke komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang. Dia mengatakan begini, saya pengen cerai dari suami saya. Karena suaminya telah memanfaatkan dirinya karena dia janda yang kaya. Suaminya telah menceraikan dia. Tapi karena istrinya ini banyak hartanya, maka sengaja suami ini untuk menunda perceraian itu di majelis hakim karena dia pengen melucuti harta istrinya. Pas ditanya sama komisi ini, dulu 4 bulan yang lalu, karena ini sudah putusan pengadilan, 4 bulan yang lalu datang lagi, nggak pernah cerita terbuka. Ketika kemarin dia terbuka, ternyata mohon maaf ini, saya nggak sebut namanya. Katanya itu selama pernikahan suaminya belum pernah menggaulinya. Jadi yang kita sebut, tanya, saya nggak dapat nafkah lahir batin. Kita kaget, sudah 4 tahun menikah nggak dapat nafkah lahir batin. Coba ibu jelaskan maksudnya apa? Ini bukan riba, tapi karena untuk penetapan hukum. Kalau di depan hukum itu untuk mendapatkan satu pertimbangan hukum nggak ada riba, harus jelas. Ternyata itu baru ketahuan suaminya itu nggak pernah menggauli. Coba bayangkan.
Ya enggak gay sih, enggak. Cuma pokoknya suaminya duda, istrinya janda. Suaminya seorang pengacara, tapi miskin. Oleh karenanya dia tahu istrinya itu kaya, banyak tanah dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi sebenarnya kalau di segi dia tuh seperti dia menikah tapi statusnya seperti belum menikah, masih dalam kutip masih gadis, dalam artian belum disentuh, belum digauli oleh istrinya. Disentuh mah udah, tapi belum digauli oleh suami. Coba bayangkan. Itu kalau suaminya begitu, terus kemudian kalau suaminya yang ngasih mahar, terus seminggu kemudian karena kecewa istrinya belum digauli istrinya, itu maharnya bisa dibalikin, bisa diminta lagi. Itu perlunya tahu kalau mahar itu harus istrinya tahu ini mahar. Gitu. Sekiranya. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk saya paling nanti akhir kajian aja Pak Ustadz. Karena mungkin ada bagi jemaah yang sudah pada pulang. Baik Pak Ustadz, untuk menutup kajian ini mohon izin Pak Ustadz untuk doanya Pak Ustadz agar kita sama-sama bisa mendapatkan hidayah dan dari kajian ini kita juga bisa lebih paham lagi tentang pernikahan Rasulullah SAW. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli dhanbin 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, hasil maqasidana wa tammin imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kita masih diberikan umur panjang agar kita masih dapat mengikuti kajian rutin Ahad yang diadakan oleh DKM Musolitas. Mari kita sama-sama membaca doa untuk majelis ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.